Ya pemirsa, terima kasih masa bersama kami dalam program Sorot. Dan pemirsa, kalau kita berbicara soal buruh tidak akan ada habisnya begitu ya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, kita juga turut prihatin tidak hanya para pengusaha, para buruh juga yang paling terdampak begitu. Dan di peringatan May Day ini tentunya Kabupaten Banyumas juga sudah menyiapkan begitu bersama dengan Apindo, bersama dengan Forum HRD dan Dinas Koperasi dan UMKM ini sudah menyiapkan beberapa kegiatan yang bisa diikuti oleh para buruh dan pengusaha tentunya Pak. Pak Jokowi mungkin bisa dijelaskan terkait agenda besar di May Day ini di Kabupaten Banyumas, meskipun tadi sudah dibahas secara sedikit sekilas. Agenda besar kita itu adalah bagaimana kita bersama-sama dengan teman-teman HRD, SPSI, dan Apindo untuk bisa tetap menyemarakkan May Day ini sebagai hari yang penuh dengan kegembiraan. Ini hari perjuangan para buruh ya. Tetapi dengan tetap mengedepankan nilai-nilai prokes tadi itu. Mengapa? Karena kita juga ingin tetap berkarya untuk bangsa dan semuanya juga sehat semua. Betul. Sehingga nanti pada saat tanggal 1 kita akan adakan satu bentuk semacam tasyakuran yang nanti diteruskan dengan penyerahan lomba-lomba dari para peserta itu, termasuk kegiatan-kegiatan yang bersifat, termasuk yang sebelumnya juga ada vaksinasi untuk 50 pekerja yang ada di Banyumas. Dan ini se-Jawa Tengah baru kita yang Pak Bupati sudah berikan satu bentuk dispensasi untuk bisa 50 vaksin untuk pekerja kita, dan sudah dilaksanakan di Puskesmas Purwokerto Selatan. Ini juga bagian dari kita berdiskusi dengan teman-teman SPSI, termasuk siapa saja yang berhak untuk divaksin. Sudah 50 peserta. Yang kabupaten lain belum ada. Belum ada ya? Sudah mulai. Ini menarik. Jadi saya pengen tanya ke Pak Bambang nih, di Apindo sendiri Pak, jumlah teman-teman yang sudah divaksin berapa? Kalau ada nggak data yang dari teman-teman Apindo? Karena programnya ini kan program pemerintah ya. Jadi kita mestinya mengikuti apa yang kebijakan menjadi pemerintah, yaitu mengutamakan usia 60 ke atas. Hanya dari Dinas Tenaga Kerja mengadakan satu proses terobosan. Kemarin diberikan untuk usia 50 ke atas. Jumlahnya terbatas. Hanya baru 50 itu ya. Artinya bahwa semua akan bertahap ya Pak, karena semua akan, pada gilirannya nanti akan divaksin semua begitu ya. Oke, Mas Dedi, lomba-lombanya apa aja nih Pak, Mas Dedi? Tadi yang sudah disampaikan Pak Jokowi, Mas Ari, itu kita ada lomba TikTok. Seperti apa? Itu lomba TikTok itu dengan durasi 1 menit, itu lalu diikuti oleh 6 sampai 10 orang. Iya, tenaga kerja di dalam satu badan usaha atau perusahaan, dan yang terdaftar dan ikut di wilayah Kabupaten Banyumas. Nah itu, dan itu nanti bisa hasil dari tersebut bisa dikirim dengan link ke TikTok @dinas-tenaga-kerja. Ini kekinian sekali ya Pak? Iya, jadi saya ini ikuti aja. Beliau ini, harus milenialis lah gitu. Ini jadi sudah yang kita casual ya. Ya betul. Jadi sudah kita sebetulnya itu juga bisa sebagai ajang promosi bagi setiap perusahaan atau badan usaha berkaitan tersebut. Nah, kemarin juga sudah lebih dari 20 kalau nggak salah yang saya cek di yang mendaftar yang sudah mengirimkan. Nah, kita tunggu sampai besok kalau nggak salah. Ya itu. Terus yang kedua adalah lomba membaca ayat suci Al-Quran. Itu berkaitan dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini, dan tidak mengurangi hal yang bahwa tidak mengurangi. Pesertanya buruh juga semua? Itu buruh-buruh yang mewakili badan usaha atau perusahaan masing-masing. Itu bisa dikirim ke HRD, forum HRD Banyumas @gmail.com. Nah itu nanti ada tim juri sendiri yang akan melaksanakannya. Dan itu bisa, ada beberapa teman-teman yang kemarin kita cek, wah backgroundnya ternyata background perusahaannya, perusahaannya. Waduh, ini dan benar-benar ide-idenya rekan-rekan. Jadi sekalian mereka juga ini ya, memperkenalkan perusahaan. Ya. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada lomba prokes. Lah ini yang tadi sesuai dengan tema kita bahwa bentuknya ini apa? Kalau lomba prokes ini video atau gimana? Iya, video dengan durasi 3 menit itu dibuat oleh masing-masing perusahaan. Di situ tinggal
melihat bagaimana kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah, apa sudah dilakukan seperti apa terhadap karyawannya, atau yang dipersiapkan jika ada tamu yang datang. Nah, prokes-prokes itu sudah dijalankan atau belum lah. Itulah fungsinya dengan situasi dan sekarang ini. Kemudian ada lagi nggak lombanya apa lagi? Itu 3 aja ya? Terkait sosial tadi yang tadi disampaikan Pak Jokowi, yang sudah kita lakukan di Puskesmas Selatan. Vaksinasi. Ya, vaksinasi. Oke, kegiatan sosial vaksinasi itu ya. Ada kegiatan lain Pak? Belum. Nanti di sela-sela ini nanti dari Basnas juga akan memberikan satu bentuk atensi untuk teman-teman pekerja lepas. Betul. Sembako. Sembako ya nanti ya. Oke, ini sangat bermanfaat sekali untuk para buruh yang saat ini terdampak pandemi begitu ya. Oke, Pak Bambang dari Apindo seperti apa nih Pak menghadapi ini? Ya, di dalam rangka Hari Buruh kita memberikan satu perhatian karena kita kan menjadi binaan naungan Dinas Tenaga Kerja. Ya, kita nunggu arahannya beliau, kita support gitu karena yang punya ide-ide kan dari beliau. Ide-idenya cemerlang sekali ya. Tadi ada TikTok ini luar biasa. Betul sekali Pak. Kekinian. Oke, kenapa Pak memilih TikTok ini? Apa karena melihat bahwa ini adalah sedang digemari gitu? Gini, kerangka filosofisnya itu kan hampir semua pekerja itu anak-anak muda. Betul. Dan ini lahir dalam kondisi yang pada iklim milenial. Dan sekarang yang lagi tren kan TikTok. Ya sudah, kita yang kira-kira mereka bisa lakukan dan itu menjadi trending, mengapa tidak? Dan ternyata teman-teman dari HRD, SPSI, Apindo semuanya merespon. Hampir 60% Bang ya, karyawan kita muda, muda semua. Jadi usia-usia produktif, sehingga kan tentu trending begitulah kira-kira gitu. Oke, dan ini juga mungkin mengikuti protokol kesehatan juga ya, ketika orang tidak bertemu secara langsung, tidak menghadirkan kerumunan begitu ya, meminimalisir adanya kerumunan begitu ya. Oke, Pak Jokowi, ini terkait dengan tema kita nih yang disampaikan di penghujung perbincangan kita, terkait dengan refleksi peringatan Hari Buruh di tengah pandemi ini seperti apa dari kacamata dinas sendiri untuk para buruh, pengusaha, dan pemerintah? Tentu kita ada 2 hal yang perlu kita maknai. Yang pertama, kita jadikan My Day ini adalah salah satu bentuk momentum untuk kita bangkit. Tetapi dengan tidak meninggalkan prokes itu. Karena kita berkeinginan untuk menjadikan ekonomi kita berjaya. Karena tadi saya sampaikan, subtema yang kita ambil adalah jaga prokesnya, COVID-19 sirna, kemudian ekonomi berjaya, pekerja sejahtera, pengusaha bahagia, Banyumas pasti bisa. Endingnya Indonesia luar biasa. Luar biasa. Ini kesana larinya gitu. Yang kedua adalah kita jadikan momentum ini menjadi sebuah nilai sinergitas antara Apindo, HRD, SPSI, dan pemerintah untuk bisa saling berkolaborasi bersama-sama menghadapi COVID ini dengan berkarya bersama untuk bangsa. Itu. Ada yang disampaikan dari Pak Dedi? Ya, May Day ini? Dengan adanya May Day ini, tadi sudah disampaikan Pak Jokowi, memang ini adalah sinergi semua kalangan, bukan hanya sebagai HRD, tapi juga sebagai buruh, lalu Apindo. Terima kasih Pak Bambang yang sudah banyak support kepada buruh, dan terima kasih Pak Jokowi sebagai pemangku kebijakan di pemerintah yang sudah sangat membantu berkaitan dengan aturan main yang ada selama corona, dan terutama rekan-rekan buruh se-Kabupaten Banyumas. Terima kasih juga atas supportnya di tengah pandemi ini, dan kita semua memang sama-sama ya terkena dampak ya, tetapi apapun itu tadi yang seperti Pak Jokowi sampaikan, kita pasti bisa melewati ini semua. Dan terima kasih juga pada SPSI, rekan-rekan SPSI semua yang ada di Kabupaten Banyumas yang sangat support berkaitan dengan Hari Buruh di tanggal 1 besok. Dari Pak Bambang, Pak, yang disampaikan? Kalau dari kami yang jelas tadi Pak Kepala Dinas menyampaikan buruh sejahtera, pengusaha berjaya, ini harus menjadi acuan kita bersama. Buruh harus menyadari kondisi yang saat ini, dan teman-teman kami dari pengusaha harus senang berbagi. Itu saja. Terima kasih Pak Jokowi, kemudian Pak Dedi, juga Pak Bambang. Mudah-mudahan di acara ini nanti sukses ya. Amin. Dan kita semua tetap menjaga protokol kesehatan, tetap sehat,
buruh juga bisa tetap bekerja, pengusaha juga tetap bisa tadi berjaya ya. Berjaya. Oke, terima kasih semuanya dan kita harus mengakhiri program Sorot malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.